Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Lia Utasoid. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News panjang hari ini, Kamis 21 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini yang datang dari Jawa Tengah. Kodam 4 di Ponegoro menyebut sebuah proyektil dan 2 selongsong peluru ditemukan di lokasi penembakan istri anggota TNI di perumahan Grand Cemara, Banyumanik, Semarang. Kini, selongsong peluru beserta sebuah proyektil tersebut diserahkan ke tim laboratorium forensik Polri. Saat ini tim Lab 4 sedang menyelidiki jenis proyektil yang ditembakkan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban penembakan yang berinisial R kini masih dirawat di Rumah Sakit Hermina Banyumanik pasca operasi pengangkatan proyektil. Kondisi korban sudah dalam keadaan stabil dan sedang diberi pengamanan khusus dari aparat gabungan. Anak dan keluarga korban pun sudah dipindahkan ke asrama batalion Arhanutse 15 Jangli. Tak hanya itu, pihaknya juga masih berusaha memburu 4 pelaku penembakan yang terekam CCTV perumahan Grand Cemara. Para saksi dan barang bukti lainnya juga sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ciri-ciri keempat pelaku sudah diketahui dari rekaman CCTV, yaitu berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan Honda Beat Street, motornya tanpa dilengkapi dengan nomor polisi, memakai helm motocross, beserta sepatu berwarna hitam merah, dan menggenggam senjata api. Pelaku pun diketahui bukanlah seorang profesional karena dari gesturnya menunjukkan kalau pelaku tak terlatih. Salah satu dari cara memegang pistol yang terlihat juga dinilai janggal. Masih dari Jawa Tengah, bangkai pesawat latih T-50I Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di hutan Nginggil, Kabupaten Blora, kini sudah berhasil dievakuasi oleh para personil TNI dari Lanut Iswahyudi dan aparat kepolisian. Untuk sementara waktu, bangkai pesawat disimpan di Balai Desa Kradenan sambil menunggu proses evakuasi serpihan lainnya dituntaskan. Proses pengangkatan bangkai pesawat T-50I ini dikerjakan aparat gabungan bersama tim Lanut Iswahyudi dan anggota kepolisian dari Polda Jateng. Evakuasi pun sudah dilakukan pada hari ini. Sejumlah warga desa Nginggil sempat melihat pesawat yang terbang di atas desa. Pesawat yang terlihat jelas jatuh ke hutan lalu memicu kobaran api sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan satu pesawat lainnya tampak pergi. Dalam insiden ini seorang pilot yaitu Letnan 1 penerbang Alan Safitra Indra dinyatakan gugur. TNI Angkatan Udara pun kehilangan salah satu penerbang terbaiknya. Diketahui Alan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara tahun 2017. Terakhir, ia bertugas di skadron 15 Landasan Udara Iswahyudi dan meninggalkan seorang istri serta anak yang umurnya masih balita. Dari Jawa Timur kita mendapatkan kabar duka yang menimpa seorang pilot Citylink, pilot bernama Boy Awalia yang sempat sakit di atas pesawat, kini dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini dibenarkan oleh Stakeholder Relation Manager Yuristo Ardi Hanggoro saat dikonfirmasi oleh jurnalis IDN Times. Pilot berusia 48 tahun ini sempat mendapatkan penanganan di kantor kesehatan pelabuhan setelah melakukan pendaratan darurat di Bandara Juanda. Tak menunggu lama, Boy dibawa ke rumah sakit mitra keluarga di Sidoarjo. Kini jenazah Boy sudah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Rencananya akan langsung dibawa ke rumah duka di Kompleks Swadaya Indah Duren Sawit, Jakarta Timur. Terkait penumpang yang seharusnya berangkat dari Surabaya ke Makassar pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat tadi, dipastikan semuanya sudah mendapat fasilitas dari maskapai, serta sudah dijadwalkan ulang, bahkan sudah terbang ke Makassar pada pukul 11 siang tadi. Selain itu, Citylink juga memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh kru pesawat, termasuk yang bertugas pada penerbangan KG307 rute Surabaya ke Ujung Pandang. Kita ke informasi terkait kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jakarta Barat. Seorang pengamen cosplay Iron Man, Guswanto, tak habis pikir pada orang-orang yang berada di lokasi kejadian karena banyak warga yang tak sigap menolong korban. Malahan sibuk mengabadikan peristiwa dengan ponsel pintar mereka.
Kurwanto yang saat itu berada di sekitar 100 meter dari lokasi kejadian segera berlari untuk menolong korban. Lalu seperti apa kisah Kurwanto menolong para korban kecelakaan maut ini? Mari kita simak ceritanya dalam video berikut ini. Pas kejadian, sebelum kejadian saya main di sini, main. Ada mobil di sana kenceng banget, terus nabrak mobil pribadi, langsung dah nabrak motor dia, tadi nyetir kiri, langsung guling, mantep di situ. Nah, pas itu terus pas sopir kan diamanin, supir amanin. Terus saya bantuin itu yang di depan, ngangkatin yang selamat tuh dulu, baru yang selamat udah ditolongin, baru nutupin itu mayat. Udah, abang evakuasinya masih pakai gini, Bang? masih gini saya. Urgensi ya, Iya. Udah mendesak banget, gak ada yang nolong lagi, Bang, itu, Bang. Saya udah nggak mandang apa lagi ya. Semua orang pada rekam doang. Melihatin. Saya lari dari sini. Tolong. Saya angkat langsung. Angkat motor sama dia. Orang nggak ada yang nolong, gimana ya? Pesan saya. Tolong itu selamat, Bang, ya, Selamat, alhamdulillah. Laki-laki ya, Bang? Laki-laki. Sementara itu, raksasa teknologi Google Indonesia dan YouTube hingga sore tadi belum juga melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Padahal batas akhir dari pendaftaran PSE ini berada di waktu Rabu malam tadi, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ini artinya Google dan YouTube berpotensi untuk diblokir. Jurnalis IDN Times pun memantau laman pse.kominfo.go.id pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada Harmony App, Mangadex hingga Magodix di posisi paling atas dalam pendaftaran PSE asing terbaru. Janggalnya ada beberapa situs judi online yang terdaftar di PSE Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pun menegaskan melalui PSE negara ingin mengatur ketertiban umum masyarakat serta badan usaha. Seperti apa komentar dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate terkait adanya situs judi online di PSE? Berikut kita simak pernyataannya. Iya, ada aturannya, kita aturannya supaya dia berguna bagi semua. Digital ya, ruang digital ya harus benefit for all, bermanfaat bagi semua. Salah satu yang kontra itu kan katanya Siapa lagi yang kontra pendaftaran? salah satunya yang saya baca kan menghalangi kebebasan pendapat itu mohon. Nah, itu substansinya. Apa hubungannya kamu daftar dengan kebebasan? Masa daftar aja mau supaya tidak mendaftar? Saya punya kebebasan ini. Kebebasan saya adalah tidak mendaftar. Jangan hidup di negara kamu. Karena negara pasti mau mengatur agar ada ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Ketertiban dunia usaha juga. Dan dia tidak berhubungan dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia. Tidak ada hubungannya di konteks ini. Konteks ini hanya pendaftaran perusahaan, perseroan, dan tanpa pandang. Beralih ke berita penyidikan kasus tewasnya Brigadir J, Komnas HAM berencana akan menjelaskan secara utuh kronologis tewasnya Brigadir J yang disebut polisi terjadi saat baku tembak dengan Baradae di kediaman dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Komnas HAM mengakui dalam pemeriksaan kasus ini tak ada satupun pihak yang menghalang-halangi pihaknya. Berikut kita simak penjelasan anggota Komnas HAM Hairul Anam. Ya, karena ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan media, kami membuat video ini untuk menjawab semuanya. Yang pertama-tama memang kita seperti yang kita baca di media, dan semoga ini terjadi, ya kan, kepolisian juga mengundang pihak keluarga maupun kuasa hukumnya untuk semacam gelar perkara awal untuk melihat luka dan sebagainya. Kalau itu memang benar adanya, kita apresiasi kepolisian yang mencoba untuk transparan dan akuntabel. Nah, itu penting untuk pertama kali. Yang kedua adalah banyak pertanyaan kepada Komnas HAM. Apakah Komnas HAM mengalami kesulitan dalam penanganan kasus ini? Sama sekali tidak mengalami kesulitan. Ya, komunikasi tetap terjadi. Ya, kita sudah susun jadwal, minggu depan sudah mulai ada permintaan keterangan
dari pihak kepolisian. Nah, soal harinya kapan dan lain sebagainya, pada waktunya akan kami sebutkan kapan harinya dan temanya apa. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kesusahan di sini. Komunikasi tetap terjadi dan lain sebagainya. Dan apakah ada tekanan pada Komnas HAM? Tidak ada tekanan sama sekali. Jadi kalau mengukur, oh ini Komnas HAM mendapatkan tekanan dan lain sebagainya seperti yang di banyak rekan-rekan media yang tanya, nggak ada tekanan sama sekali. Ya ini model kerja kami seperti di kasus-kasus sebelumnya. Ya, apalagi ini kasus perkosaan, di kasus Papua aja kita juga nggak mengalami tekanan gitu. Nah, yang berikutnya yang juga penting kami sampaikan, sampai saat ini kami sudah ya mengkonsolidasi, kami mendapatkan berbagai informasi terkait luka. Kami sudah sangat dalami, dan dalam waktu dekat, dalam minggu ini ya kan, semua informasi terkait apa model luka dan luka karena apa dan lain sebagainya kami minta masukan dari ahli ya sebagai proses awal yang nanti ini bekal kami untuk bertanya kepada teman-teman dokes yang melakukan otopsi. Nah, minggu ini kami akan melakukan itu, diskusi ahli, pendalaman terhadap foto, keterangan-keterangan maupun informasi yang sepanjang minggu ini kami dapatkan ya sebelum kami berangkat ke Jambi sampai juga kami dari Jambi. Nah, yang berikutnya yang juga penting, kami juga mengkonsolidasi semua kronologi yang kami dapatkan. Ya, berbagai kronologi di publik yang terjadi ya itu sudah kami konsolidasikan sebelum-sebelumnya. Nah, karena kami mendapatkan beberapa sekuen kronologi yang sangat-sangat penting, nah itu juga sedang kami dalami dengan berbagai bukti, sandingan bukti dan sebagainya. Nah, proses ini penting bagi kami untuk menguji nantinya di minggu depan, ya, untuk melihat misalnya bagaimana dengan cyber, ya, bagaimana dengan kronik waktu, misalnya di level penyidikan dan sebagainya. Jadi Komnas HAM saat ini didiskusi di internal memang kami lakukan secara mendalam terus-menerus saben hari, ya, dengan berbagai informasi yang baru yang masuk. Jadi kalau kami dapat informasi masuk dan sebagainya, saat itu juga kami cek informasi, datanya, sekuen logis peristiwanya, sekuen konstruksi peristiwanya. Nah, itu memastikan kami memiliki satu kronologi yang ajak dengan berbagai pembuktian. Minggu ini di samping soal luka, ya, di samping soal karakter lukanya, apakah ini senjata, apakah ini senjata api ataukah senjata tajam, apakah ini terjadi penyiksaan ataukah tidak. Minggu ini di internal kami harap selesai, tinggal nanti kami uji itu sebagai bahan bekal kami ketemu sama dokes dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga minggu ini kami akan rampungkan soal kronologi. Karena dengan kronologi lah kita bisa melihat dengan lebih jernih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kepada para pihak yang sudah memberikan berbagai informasi ke kami ucapkan terima kasih. Dukung Komnas HAM untuk bekerja secara independen dan imparsial. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait pengakuan sopir ambulans yang mengangkut jenazah Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN Apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN Apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN.
Kembali di Top News, fakta dari kasus polisi tembak polisi kini masih terus berkembang. Salah satunya sopir ambulans pengangkut jenazah Brigadir J yang diperiksa Polda Metro Jaya pada Rabu malam tadi. Sopir ambulans swasta berinisial ASR ini mengangkut jenazah Brigadir J dari rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo ke RS Polri Kramat Jati pada Jumat malam 8 Juli lalu. ASR pun diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya selama 8 jam sejak pukul 4 sore hingga 12 malam kemarin. Ia mengaku diberondong dengan 22 pertanyaan terkait kronologis dan posisi jenazah saat dievakuasi. Sebelumnya ASR diminta seseorang untuk membantu evakuasi jenazah yang ternyata adalah Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat malam 8 Juli. Menurut keterangannya, setiba di lokasi ia melihat banyak polisi yang berjaga di rumah tersebut. Tak lama ia membantu mengevakuasi jenazah yang berada di depan tangga. ASR juga tak melihat detail jenazah seperti luka, bekas peluru maupun barang bukti. Selanjutnya jenazah pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan pengawalan mobil provos. Ia juga menjelaskan selesai dievakuasi, ASR tak diperbolehkan pulang. Ia pun sempat menunggu di depan ruang forensik dengan diberi rokok dan kopi hitam. ASR pun baru mengetahui jenazah tersebut merupakan Brigadir J setelah melihat pemberitaan di media sosial. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo yang didampingi oleh Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jajadi, Rabu malam di Mabes Polri menyampaikan perkembangan terbaru penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Antara lain ditemukannya CCTV di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo serta diterimanya permintaan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Serta Mabes Polri juga telah menonaktifkan Karopaminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Berikut kita simak pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Selamat malam, salam sejahtera, salam bersatu budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak SDM, yang saya hormati Pak Adiptik, yang saya hormati Pak Dirtipidum, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada malam hari ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah tim sus ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kabir memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirtipidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirtipidum menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Yang untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirtipidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan pertemuan yang ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal
kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan saat ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dengan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Pak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel, tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Ya, saya rasa itu dari saya, dari Pak Dipido bisa menambahkan hasil pertemuan dari tim penyidik Barreskrim dengan pihak pengacara. Silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, tadi sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru CCTV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin, karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan. Ada 3 hal yang kita sampaikan pada malam ini. Saya minta 3 penanya aja ya, cukup ya. Sebelum ada ekshumasi, kan sudah ada otopsi terlebih dahulu. Apakah kesimpulan dari otopsi sebelumnya menyatakan bahwa terdapat tembak atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait CCTV. CCTV sebelumnya belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Apakah dalam CCTV itu juga bisa terungkap adanya tertembak atau adanya BG masuk ke kamar, atau proses rekaman itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi jangan terlalu detail. Kalau detail itu kalau masuk materi penyidikan itu nanti akan dibuka pada sidang pengadilan. Ya, karena ini bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik di depan
hakim nanti. Untuk secara umum mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hakim. Baik, terkait dengan hasil otopsi, kita tahu bersama rekan-rekan, otopsi ini hanya untuk kepentingan penyidikan, ya. Bahkan untuk kepada para pihak juga, itu kalau tidak diminta oleh penyidik itu tidak bisa disampaikan. Oleh karena itu, hasil otopsi ini tentu akan, karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada, kita menunggu hasil final. Dan itu juga tentu untuk penyidik. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Demikian rekan-rekan. Oke, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Cukup. Nanti update akan kita sampaikan lagi. Sekali lagi saya sampaikan, biar tim bekerja dulu. Tiap update akan kita sampaikan. Kenapa? Nanti akan kita sampaikan apabila sudah diputuskan oleh Pak Dirjen. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jajal fashion show di kawasan Taman Dukuh Atas Sudirman bersama driver ojek online. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali di Top News Sobat Milenial, fenomena Citayam Fashion Week nyatanya tak hanya menarik perhatian para generasi Z maupun selebriti. Seorang pejabat pun ikut meramaikan catwalk di Zebra Cross Duku Atas, dan lalu siapa pejabat nyentrik yang datang ke Citayam Fashion Week kali ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Balutan blazer serta celana yang warnanya serba coklat memberikan kesan gagah, dan tak lupa aksesoris topi fedoranya mempertegas fashion ala tahun 40-an. Dengan busana bernuansa tempo dulu, Ridwan Kamil atau yang disapa Kang Emil berlenggang menebarkan pesona di Zebra Cross yang ada di kawasan Taman Dukuh Atas Sudirman, Jakarta Pusat. Kali ini, Gubernur Jawa Barat tersebut menjajal fashion show bersama para driver ojol. Sontak, aksi ini mengundang perhatian warga setempat yang tengah asik nongkrong. Ia pun mendukung penuh atas kreativitas anak-anak muda SCBD atau yang sekarang lebih dikenal dengan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Lucunya, salah seorang anak yang berkunjung ke SCBD saat diwawancarai siapakah Gubernur DKI Jakarta justru menjawab Ridwan Kamil. Kalau misalkan Gubernur DKI Jakarta siapa, Kak? Ridwan Kamil. Sehari sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama sejumlah delegasi Uni Eropa melenggang di runway Citayam Fashion Week. Dari penampilan kedua gubernur tersebut, keduanya nampak terlihat gagah dan modis dengan pakaian yang dikenakan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk meresmikan sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Perluasan bandara ini menjadi upaya untuk meningkatkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Jokowi pun menyampaikan bahwa berbagai destinasi wisata sudah mulai dipercantik dan Labuan Bajo merupakan tempat wisata yang komplit serta istimewa. Selain wisata budaya dan alam, satwa endemik Komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca menjadikan Labuan Bajo memiliki kekuatan lebih untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dia juga memastikan infrastruktur di kawasan Labuan Bajo akan terus diperbaiki dan meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar landasan pacu di bandar udara tersebut dapat digunakan untuk semua pesawat. Hingga kini lahan seluas 115 hektar sudah bisa melayani sejumlah penerbangan. Terlebih Bandar Udara Komodo ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.600 meter dan akan ditambah 100 meter sehingga bisa menjangkau penerbangan internasional. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih telah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News hanya di IDN Times setiap Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Liauta Soid bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.